Tidak ada satupun yang abadi di dunia ini. Semua ada masanya, semuanya bersifat fana. Semua yang ada awalnya juga akan ada akhirnya. Hanya Tuhan Sang Penciptalah yang kekal abadi sebagai satu-satunya penguasa langit, bumi, dan seisinya. Namun kadang ada manusia yang sudah dirasuki sifat buruk iblis, akan bersikap sombong dan jadi merasa dirinya akan kekal abadi, membuatnya tidak takut lagi akan apapun, bahkan tidak takut akan keberadaan Tuhan sebagai sang pemberi kehidupan dan penentu takdir hidup manusia. Hingga pada akhirnya orang itu hanya hidup untuk memenuhi semua ambisi nafsunya yang sudah di luar akal sehat. Sebuah nafsu tidak terkendali yang sudah terhasut bujuk rayu iblis yang sesungguhnya sangat menyesatkan itu. Hal inilah yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah kali ini untuk mengingatkan kita bahwa sebagai manusia yang dikaruniai kelemahan dan tidak memiliki kesempurnaan, memang tidak sepatutnya kita menentang kekuasaan Tuhan. Sementara itu sosok Raja Kelabang belum turun tangan untuk membantu Gandharwawiyasa melawan Miftah. Dia masih belum bisa percaya kalau tadi yang dikatakan Gandharwawiyasa itu benar. Kalau tadi dia sudah salah menyantet orang. Tidak mau kehilangan muka di depan Gandharwawiyasa yang kini diambang kekalahan, dan dia juga takut dihukum Ki Jalu. Diam-diam sosok Raja Kelabang hendak menyerang Miftah ketika lengah. Dia yakin bila kali ini berhasil membantu Gandharwawiyasa menghabisi Miftah, pasti Ki Jalu tidak jadi menghukumnya. Dan Gandharwawiyasa juga pasti akan merasa berutang budi padanya. Mulut sosok Raja Kelabang Kemat Kamit membacakan mantra pemanggilan ke seluruh kelabang anak buahnya, baik yang berwujud nyata maupun yang berwujud goib. Dan hanya dalam sekejap, sebuah pemandangan mengedihkan bulu kuduk pun terjadi. Ratusan kelabang mendadak muncul dari segala arah dengan gerakan beraturan seperti ada yang memberi komando. Sosok Raja Kelabang tersenyum penuh arti seraya memandang nanar ke arah Miftah dan Gandharwawiyasa yang masih bertarung. Akan tetapi sosok Raja Kelabang lupa kalau Miftah tadi tidak datang sendirian, melainkan bersama Raden Jayaraga yang kesaktiannya tidak jauh lebih tinggi dibandingkan dirinya. Raden Jayaraga yang dari tadi sengaja tidak turun tangan membantu Miftah agar remaja itu bisa lebih memaksimalkan kemampuannya. Hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan licik dari sosok Raja Kelabang. Rupanya kau sama liciknya dengan junjunganmu Ki Jalu yang juga suka main licik ketika menghadapi lawan. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu menang, Kelabang sialan, kata Raden Jayaraga yang berbicara dengan tenang. Tapi ancamannya tidak main-main ditunjukkan kepada sosok Raja Kelabang. Raden Jayaraga sudah siap-siap hendak mencabut keris sakti dari pinggangnya untuk membunuh sosok Raja Santet hanya dalam satu kali tusukan. Biar saya saja yang menghabisi makhluk rendahan ini, Raden, kata Miftah dengan tatapan dingin dan posisi memunggungi Raden Jayaraga dan sosok Raja Kelabang. Kemudian tiba-tiba Miftah sudah lebih mendahului gerakan Raden Jayaraga dengan berbalik ke arah sosok Raja Kelabang, lalu melecut tubuhnya yang memiliki ratusan kaki itu berkali-kali dengan menggunakan sabuk andalannya, diiringi teriakan takbir. Kali ini giliran sosok Raja Kelabang yang melonglong kesakitan karena sekujur tubuhnya kini penuh dengan luka menganga dan sebagian seperti terbakar. Tolong, ampun, panas, tolong ampuni aku, anak muda. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Sosok Raja Kelabang memohon-mohon seraya menahan sakit.
Miftah tercenung. Di satu sisi dia tidak tega untuk membunuh lawan yang tidak berdaya, tapi di sisi lain hatinya sakit saat tadi dibisiki oleh Ki Sura kalau Egi sahabatnya sudah tewas terkena santet kelabang yang dilancarkan sosok Raja Kelabang. Mengingat semua itu, air mata Miftah tiba-tiba mulai menetes. Lalu dengan suara gemetar dia berucap, "Aku bukan pembunuh, apalagi seorang pengecut yang suka menyerang dari belakang musuh sepertimu. Tapi kali ini kau sungguh keterlaluan, karena sudah merenggut nyawa sahabat yang sangat aku sayangi. Nyawa harus dibayar dengan nyawa," saut Miftah. Lalu sambil memejamkan mata dan berteriak histeris, memanggil-manggil nama Egi dengan penuh kesedihan. Miftah kembali berkali-kali melecut tubuh sosok Raja Kelabang yang sudah tidak berdaya itu. Akibatnya sosok Raja Kelabang pun tewas di tempat. Tubuhnya pun berubah jadi kepulan asap yang berbau gosong, seperti benda yang habis terbakar. Sementara ratusan kelabang yang tadi sempat dipanggil baik kelabang asli maupun yang goib, tahu-tahu menghilang begitu saja hanya dalam sekejap mata. Miftah terduduk lemas setelah menghabisi sosok Raja Kelabang. Air mata kembali mengalir di kedua pipinya. "Maafkan aku, Egi. Aku terlambat menolongmu. Maafkan aku," isaknya seraya menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dengan rasa sesal yang begitu dalam menyelimuti dirinya. Ya, Miftah sangat kehilangan figur sahabat yang begitu setia kawan kepadanya. Raden Jayaraga menghampiri Miftah dan mencoba untuk menghiburnya. "Semua sudah kehendak Gusti Allah, Den. Jangan pernah menyesali yang sudah terjadi. Itu sudah takdir Allah. Kita hanya bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian," ucap Raden Jayaraga lembut. Miftah masih terdiam. "Sekarang kembalilah ke raga kasarmu dulu. Takut ada serangan mendadak dari Ki Jalu. Aku akan menyusul Ki Sura. Takut jika dia kewalahan menghadapi Ki Jalu. Apakah kamu akan ikut, Den?" tanya Raden Jayaraga. Kali ini Miftah menjawab dengan anggukan. Namun Miftah dan Raden Jayaraga sempat melirik ke tempat tadi Gandharwa Wiyasa terkapar. Keduanya heran bercampur kaget mendapati sosok Gandharwa Wiyasa sudah tidak ada lagi di sana. "Loh, monyet besar tadi kemana ya, Raden? Perasaan tadi masih ada di sini dalam kondisi luka parah." "Iya juga ya. Bila dilihat dari kondisinya, monyet besar tadi mungkin bisa kabur kecuali..." Raden Jayaraga menggantung ucapannya. "Kecuali apa, Raden?" "Kecuali ada orang atau sosok yang diam-diam menyelamatkannya, lalu menyembunyikan sosoknya dengan tujuan tertentu." Lalu keduanya sama-sama terdiam, memikirkan kira-kira siapa orang atau sosok jin yang sudah menyelamatkan dan membawa kabur Gandharwa Wiyasa. Setelah beberapa saat, akhirnya Miftah dan Raden Jayaraga pun memutuskan untuk menyusul Ki Sura yang sedang bertempur dengan Ki Jalu. Masih di daerah Garut Selatan, tepatnya di daerah pesisir pantai Pamengpek, malam itu bulan bersinar dengan terang, menampilkan cahaya yang sangat indah, menambah indahnya paras langit. Suasana yang hening dan senyap kian menambah syahdunya suasana malam ini. Hanya suara jangkrik yang bersaut-sautan seakan memberi warna tersendiri. Begitu juga dengan hewan-hewan malam sudah mulai berani menunjukkan dirinya. Ada gerombolan kelelawar yang berterbangan di sekitar pepohonan yang berbuah lebat untuk mencari makan. Ada juga gerombolan tikus yang saling berkejaran penuh semangat di sekitar tumpukan sampah di sudut bibir pantai untuk mencari sisa-sisa makanan. Sementara itu tidak jauh dari sana, di balik sebuah pohon kelapa yang cukup rindang dan tertutup oleh gelapnya malam, seekor ular sanca berukuran sedang yang kelaparan tampak merayap turun dengan perlahan. Sesampai di bawah pohon ular sanca tersebut,
diam dan bersembunyi, seraya menatap nanar ke arah tikus-tikus yang berada tidak jauh dari tempatnya. Ular sanca itu tampak sabar menunggu kelengahan tikus-tikus tersebut. Sebelum akhirnya dalam waktu singkat, ular-ular itu berhasil mengejar dan membelit seekor tikus yang sedang berpesta di tumpukan sampah, yang lalu tanpa ampun langsung memangsanya hidup-hidup. Tikus-tikus lain yang takut dimangsa ular sanca seperti temannya tadi langsung lari berhamburan ke sembarang arah, lalu bersembunyi. Dari kejauhan tampak seorang remaja namun berwujud raga halus berjalan menuju ke sebuah musola yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempatnya. Ya, dia adalah Miftah yang sedang menyusul Ki Sura yang masih bertarung antara hidup dan mati dengan Ki Jalu. Dugaan Raden Jayaraga tidak meleset. Memang Ki Sura bukanlah lawan sebanding untuk Ki Jalu yang punya ilmu kanuragan tinggi dan punya 1001 trik licik untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tepat ketika Miftah datang, Ki Sura dengan wujud aslinya seorang laki-laki tua petapa terlihat sedang dalam posisi jatuh tertelungkup tidak berdaya. Sekujur tubuhnya penuh luka, pakaian putih polos yang dikenakannya sudah bersimbah darah dan pakaiannya juga sudah robek di beberapa bagian. Miftah yang merasa berutang budi pada Ki Sura menjadi geram melihat kondisi sang kodam yang dalam kondisi memprihatinkan. Sekarang Mane akan benar-benar mati di tangan Aing Ki Sura. Tidak akan ada orang yang datang menolong, termasuk bocah ingusan dan kodam sombongnya si Jayaraga itu. Aing yakin mereka berdua pasti sudah mati dicabik-cabik oleh Gandarwa Wiyasa, kata Ki Jalu dengan jumawa. Lalu Ki Jalu memanggil dari jauh lewat suitan salah satu senjata pusakanya yang berupa cundrik berwarna hitam legam. Lalu hanya dalam sekejap mata cundrik yang ujungnya tajam dan mengkilat itu sudah berada dalam genggaman tangan kirinya. Cundrik ini dulunya adalah musuh bebuyutanmu Sura, dan kalian pernah bertarung tapi penghuni cundrik ini berhasil kau kalahkan. Sekarang dia akan membunuhmu langsung dengan bantuan tambahan energi dari Aing. Tawa Ki Jalu yang tanpa ampun hendak menancapkan ujung cundrik yang sangat tajam ke punggung Ki Sura. Akan tetapi hal di luar nalar pun terjadi. Tubuh Ki Sura yang sudah tidak berdaya tersebut tiba-tiba diselubungi oleh selubung berwarna putih, hingga cundrik yang diujamkan oleh Ki Jalu tidak sanggup menembus kulit Ki Sura. Awalnya Ki Jalu tidak menyadari akan hal itu. Dia terus saja berkali-kali menghujamkan cundrik itu ke punggung Ki Sura dengan harapan bisa mempercepat kematiannya. Tapi hasilnya nihil. Bahkan cundrik yang dipegang Ki Jalu malah patah menjadi dua bagian. Wajah Ki Jalu berubah sangat murka. Dia pernah melihat kejadian seperti ini, di mana ada selubung tipis tiba-tiba menyelubungi tubuh seseorang dan melindungi dari serangannya. Ki Jalu sudah tahu betul siapa yang melakukannya. Jayaraga dan bocah ingusan keparat. Lagi-lagi dia merusak rencana Aing. Kurang ajar, benar-benar cari mati dia. Keluar kalian, jangan jadi pengecut, runtuknya seraya memalingkan wajah ke belakang. Dugaan Ki Jalu tidak meleset. Di belakangnya tampak sudah berdiri tegak Raga Halus Mista yang menatap nanar ke arahnya. Raden Jayaraga sengaja menyarankan Miftah agar bertarung dengan Raga Halus lewat Meraga Sukma, agar bisa lebih mudah mengimbangi kekuatan Ki Sura yang banyak dibantu makhluk tidak kasat mata dari alam gaib. Namun Ki Jalu tidak melihat sosok Raden Jayaraga. Bocah ingusan, kemana kodam kebanggaan Mane si Jayaraga? Sembunyi di mana dia? Suruh datang ke sini biar Aing habisi sekalian, bentak Ki Jalu pada Miftah.
Bukannya menjawab pertanyaan Ki Jalu, Miftah malah mengalihkan perhatian dengan mengomentari sikap curang Ki Jalu dalam bertarung. Lawan sudah lemah pun masih hendak kau habisi dengan cara licik, kek. Sungguh sifat iblis benar-benar sudah melekat padamu, kata Miftah seraya geleng-geleng kepala keheranan. Sebaliknya, Ki Jalu baru sadar kalau Miftah masih hidup, bahkan dalam kondisi sehat walafiat, dan kini malah berdiri dengan jumawa di depannya. Ki Jalu menyipitkan pandangannya untuk memastikan, dan dia sangat yakin matanya tidak salah melihat. Bocah ingisan ini kenapa masih hidup ya? Masa iya dia bisa lolos dari santet kelabang dan cabikan Gandharwa Wiyasa yang sangat mematikan? Kemana Gandharwa Wiyasa dan Raja Kelabang? Aing juga sudah tidak melihat keberadaan mereka, pikir Ki Jalu dalam hatinya. Seperti bisa membaca isi hati Ki Jalu, Miftah pun menyeletuk. Kenapa, kek? Heran ya, lihat saya masih hidup. Makanya kalau milih anak buah itu yang pinteran dikit dong, kek. Harus lebih selektif lah milihnya. Jangan cuma milih yang badannya gede doang tapi otaknya lemot, sindir Miftah sambil menahan tawa. Dia sepertinya memang sudah tahu kalau sebenarnya sasaran santet kelabang itu dirinya, bukan Egi. Jadi secara tidak langsung Egi sudah membantu menyelamatkan nyawa Miftah, hingga membuat Miftah jadi terus merasa bersalah atas kematian sahabat baiknya itu. Ki Jalu terdiam, giginya gemeretak menahan amarah yang tertahan. Sial, kenapa Aing harus gagal lagi menghabisi bocah ingusan ini? Apa ini artinya harus Aing sendiri yang langsung mencabut nyawa dan mengambil sukmanya? Batin Ki Jalu dalam hatinya. Satu lagi, gara-gara kebodohan anak buah kakek, malah sahabat saya yang gak bersalah jadi korban. Makanya dia pantas membayar dengan nyawanya sendiri. Miftah berbicara seraya memberikan penekanan pada ujung kalimatnya, menandakan dia marah pada Ki Jalu yang sudah menyuruh anak buahnya mengirim santet ke Labang. Ki Jalu yang awalnya tidak mempercayai ucapan Miftah bergumam dalam hatinya. Rasanya tidak mungkin kedua jin perewangan Aing bisa gagal menghabisi bocah bau kencur ini. Mereka berdua punya kesaktian cukup tinggi. Jangan-jangan bocah sialan ini sengaja berdusta untuk memperdaya Aing. Tapi di sisi lain Ki Jalu juga mulai diterpa keraguan, karena tidak biasanya Gandharwa Wiyasa dan sosok Raja Kelabang tidak kunjung memberi laporan padanya. Hal ini sungguh-sungguh di luar kebiasaan mereka. Untuk memastikan, Ki Jalu pun terpaksa menanyakan ulang perihal ini pada Miftah. Bocah bau kencur, apa iya si Raja Kelabang sudah mati seperti maneh bilang barusan? Aing tidak percaya. Awas, jangan coba-coba bohong maneh, kata Ki Jalu seperti tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya dari Miftah. Iya, kakek nggak tuli kan? Telinganya masih berfungsi dengan baik kan? Jadi saya nggak perlu lagi mengulangi ucapan saya barusan, ejek Miftah. Miftah tahu betul karakter Ki Jalu yang dominan bersifat api. Makanya ia gampang marah, gampang tersinggung, keras kepala dan sombong. Makanya dia sengaja menyulut emosi Ki Jalu agar lebih mudah untuk mengalahkannya ketika Ki Jalu kembali mengajaknya bertarung seperti tempo hari. Saat Ki Jalu masih terpaku dengan 1001 hal yang memenuhi kepalanya, Miftah dengan secepat kilat berlari ke arah Ki Sura yang tubuhnya masih diselubungi pelindung dari Raden Jayaraga. Lalu Miftah membopong tubuh Ki Sura dan hendak membawanya pergi. Tapi Miftah salah perkiraan. Dia tidak tahu kalau Ki Sura punya ilmu yang bisa memperpanjang dan memperbesar anggota tubuhnya lebih daripada ukuran biasanya. Ilmu langka yang dia peroleh ketika bersemedi di Gunung Cisalak. Tiba-tiba saja tangan kanan Ki Jalu berubah jadi memanjang, lalu hendak merebut tubuh Ki Sura
yang kala itu sedang dipopong Miftah. Akan tetapi anehnya Kisura langsung buru-buru menarik tangan kanannya karena merasa kepanasan. Ya, karena selubung yang dibuat Raden Jayaraga tersebut dibuat tidak dengan mantra-mantra khusus seperti yang dilakukan Kisura atau para dukun lainnya, melainkan dari gabungan zikir dan surat Yasin. Makanya bagi penyembah iblis seperti Ki Jalu, pastilah akan kepanasan seperti terbakar api ketika menyentuh selubung tersebut. Akan tetapi di sini Ki Jalu tidak gampang menyerah. Dengan gesit dia berbalik menyerang dengan menendang kedua kaki Miftah hingga jatuh terjerembab. Anehnya Raden Jayaraga yang diam-diam berdiri tidak jauh dari sana mengamati gerak-gerik Miftah dan Ki Jalu, sama sekali tidak turun tangan membantu Miftah seperti biasanya. Dia hanya membiarkan Miftah berjuang sendiri. Dan Miftah harus aku biarkan belajar bertarung sendirian agar kemampuannya jadi lebih terasa. Apalagi dia masih muda, masa belajarnya masih panjang, batin Raden Jayaraga dalam hatinya. Miftah meringis kesakitan ketika jatuh terjerembab. Kisura yang ada di dalam panggulannya spontan terlempar dari atas bahu Miftah. Namun Miftah sekuat tenaga berusaha meraih tubuh beliau dengan melesat terbang meski harus menahan rasa sakit di kedua kakinya. Dia takut Kisura yang kondisinya yang sedang terluka parah malah akan bertambah parah bila sampai terbanting ke tanah. Ki Jalu mendengus kesal melihat Miftah masih bertahan. Kali ini dia panggil tombak sakti, salah satu senjata andalannya, dan kembali tahu-tahu di tangan kirinya sudah tergenggam sebuah tongkat kayu berwarna kecoklatan. Tapi itu bukan tongkat kayu biasa, melainkan terbuat dari kayu kaboa yang konon jenis kayu ini hanya tumbuh di hutan Sancang, Garut Selatan. Konon pohon kayu kaboa ini sudah ada sejak Prabu Siliwangi bersemedi di hutan Sancang. Hati-hati dan Miftah, yang dipegang Ki Jalu itu tongkat yang terbuat dari kayu kaboa. Aden jangan sampai terkena pukulan tongkat kayunya, bisa fatal akibatnya. Bisik Raden Jayaraga lewat telepati. Seperti biasa Miftah hanya mengangguk tanda mengerti maksud Raden Jayaraga. Miftah meletakkan tubuh Kisura pelan di tanah agar bisa lebih fokus menghadapi pertarungannya dengan Ki Jalu. Lalu dia ambil sabuk yang ada di pinggangnya, sabuk yang sudah menewaskan sosok Raja Kelabang dan juga membuat ganda Ruawiasa terluka parah itu kini digenggam erat di tangan kanannya. Ki Jalu terlihat kaget kala melihat senjata yang dipegang oleh Miftah. Sabuk itu kenapa bisa dimiliki oleh si bocah ingusan? Apa mungkin dia masih keturunan orang sakti itu? Gumam Ki Jalu heran. Namun Ki Jalu yang sudah tidak peduli lagi dengan latar belakang Miftah segera mengetuk-ngetuk tongkat itu ke tanah. Dan mendadak tanah yang dipijak mereka berdua bergetar. Lalu terdengar suara gemuruh dari bawah tanah. Awalnya suara gemuruhnya pelan, namun lama-lama makin terdengar keras persis suara gemuruh tanah longsor. Miftah mulai bersiaga. Tidak lupa dia terus melantunkan zikir seraya memegang erat sabuk yang dipegangnya. Sampai akhirnya tiba-tiba tanah tempat Miftah berdiri berubah jadi retak-retak, lalu membelah membentuk sebuah lubang yang menganga cukup dalam. Hingga Miftah yang tidak siap, sebelah kakinya sempat terjerembab masuk ke dalam lubang itu. Ki Jalu yang melihat hal itu kembali mengetuk-ngetuk tongkat itu. Hal aneh kembali terjadi. Semua retakan tanah tersebut hilang dan lubang dalam yang tadi tercipta mendadak menutup hanya dalam sekejap mata. Miftah meringis kesakitan karena sebelah kakinya terjebak dalam lubang menganga yang kini tertutup, membuatnya tidak bisa berdiri dan tidak leluasa juga buat bergerak. Saat dia paksakan berdiri untuk menarik kaki kanannya, justru membuat kaki kanannya sangat sulit ditarik, seperti disemen dari arah bawah.
Dari kejauhan Raden Jayaraga sebenarnya tidak tega membiarkan majikannya dalam kondisi tidak menguntungkan seperti itu. Namun dia terpaksa harus tega demi kebaikan Miftah juga. Maafkan saya dan Miftah, tapi Aden mulai sekarang harus sedikit demi sedikit lepas dari ketergantungan pada saya. Saya yakin dan Miftah bisa mengatasinya, ucap suara halus Raden Jayaraga lewat telepati. Seperti biasa Miftah hanya mengangguk, tanda paham maksud baik dari Raden Jayaraga. Otak Miftah langsung berpikir keras, bagaimana caranya agar ia bisa lepas dari jeratan Ki Jalu. Karena kalau dia sampai tidak selamat, otomatis nyawa Ki Sura juga akan lenyap. Dan Miftah tidak mau kalau sampai itu terjadi. Miftah masih terus memejamkan mata seraya tidak putus-putus berzikir, memohon pertolongan dari Tuhan. Bagaimana rasanya, Jang? Sebelah kaki terjebak di dalam lubang tertutup. Enak tidak? Mana ingin tahu kenapa si Jayaraga tidak mau membantu, Jang? Itu karena dia takut sama tongkat yang terbuat dari kayu kaboa ini. Kalau sampai tongkat dari kayu kaboa ini menyentuh si Jayaraga, bisa luntur semua kekuatannya, kata Ki Jalu sambil tertawa mengejek, lalu memutar-mutar tongkat yang ada di tangannya itu. Miftah yakin saat ini Ki Jalu hanya ingin membuat dia dan Raden Jayaraga terpecah. Dia pilih tidak mau ambil pusing dengan semua ucapan negatif Ki Jalu. Miftah terus fokus memejamkan mata, seraya tidak putus-putusnya berzikir, meminta pertolongan dari Sang Maha Pemberi. Miftah punya keyakinan hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkannya. Masih sambil tertawa terkekeh-kekeh, Ki Jalu melangkah mendekat ke arah tubuh Miftah. Rupanya dia hendak menyedot seluruh energi murni yang ada di dalam tubuh Miftah untuk melemahkannya. Nanti kalau kondisi Miftah mulai melemah, hal itu akan memudahkan Ki Jalu untuk mengambil paksa sukmanya. Bocah ingusan, ayo sebutkan apa permintaan terakhir maneh sebelum sukma maneh aing kirim ke dunia jin, ejek Ki Jalu dengan sikap jumawa dan kedua tangan berkaca pinggang. Di luar dugaan, bukannya merasa takut akan ancaman Ki Jalu, Miftah malah bersikap santai dan sempat-sempatnya balas mengejek laki-laki parubaya yang sangat terobsesi menghabisinya itu. Jangan gitulah, kek. Saya kan masih muda, belum mau mati. Harusnya yang duluan dikubur itu kakek yang udah bau tanah, kata Miftah enteng tanpa ada rasa takut sedikit pun. Raut wajah Ki Jalu yang tadi sumringah kini berubah merah semerah saga. Dia sangat marah diejek anak ingusan yang sebentar lagi akan dicabut nyawanya. Bocah ingusan, kurang ajar, berani maneh bicara kurang ajar sama aing. Dengan penuh emosi, Ki Jalu langsung hendak mengetok kepala Miftah dengan tongkat yang dipegangnya. Namun Miftah yang sepertinya sudah bisa membaca arah gerakan Ki Jalu, refleks mencoba menahan dengan tangan kanannya. Bahkan Miftah sempat melecut kaki kiri Ki Jalu dengan sabuk yang dipegang oleh tangan kirinya. Namun aneh bin ajaib, sabuk yang dilecutkan itu sama sekali tidak melukai Ki Jalu. Padahal setahu Miftah, biasanya siapapun yang kena lecutan sabuk itu akan mengalami luka menganga cukup dalam. Sabuk butut ini tidak akan pernah bisa melukai aing, Jang. Selama tongkat ini aing pegang. Ayo cambuk yang keras sampai tenaga maneh habis. Gelak tawa Ki Jalu terdengar membahana, memecah kesunyian malam itu. Lalu Ki Jalu lanjutkan niatnya hendak mengetok kepala Miftah, karena dia juga mulai lelah. Energinya sudah banyak yang terkuras habis pertarungan dengan Ki Sura tadi. Ki Jalu ingin semuanya cepat selesai, biar dia bisa istirahat. Diam-diam rupanya Ki Jalu juga punya niat jahat, hendak merebut sabuk keramat yang dipegang Miftah.
mau dia jadikan sebagai tambahan koleksi benda-benda kliniknya. Juga bisa nanti dia jadikan senjata untuk melawan para musuh yang mengajaknya adu kanuragan. Miftah yang sudah tidak takut dengan kondisi seburuk apapun yang akan terjadi padanya, sudah berada di fase ikhlas. Dia kembali memejamkan mata dan makin mengencangkan wirid dan zikirnya. Dak! Pukulan tongkat Ki Jalu rupanya meleset karena tiba-tiba ada desiran angin cukup kencang yang sanggup menggoyangkan arah pukulan tongkat tersebut. Kini tongkatnya malah jadi memukul tanah yang berada di samping kanan Miftah. Sontak terdengar kembali suara gemuruh dari dalam tanah yang membuka bagian tanah yang sempat membelah lalu tertutup rapat. Miftah yang ikut mendengar suara gemuruh itu langsung membuka matanya. Dia juga ikut merasakan kalau kini kaki kanannya bisa digerakkan, tidak lagi terhimpit bongkahan tanah seperti tadi. Alhamdulillah, akhirnya pertolonganmu datang juga ya Allah, kata Miftah seraya mengusap kedua wajahnya dengan kedua tangan. Hal berbeda dirasakan Ki Jalu. Dia geram ada yang tiba-tiba datang membantu Miftah. Namun dari arah aura energi yang dia rasakan, jelas itu bukan berasal dari Raden Jayaraga. Siapa orang yang sudah berani ikut campur urusan aing? Keluar maneh, biar aing habisi sekalian dengan bocah ingusan ini. Ki Jalu yang sempat melihat Miftah yang mencoba mengangkat kaki kanannya dari dalam tanah yang terbuka, refleks kembali mengetuk-ngetuk tongkatnya ke tanah. Akibatnya kini kedua kaki Miftah yang amblas masuk ke dalam tanah yang kembali tertutup rapat dengan cepat seiring ketukan tongkat kedua Ki Jalu. Astagfirullahaladzim, wajah Miftah kali ini berubah pucat. Miftah mulai bingung, kini kedua kakinya sudah tidak lagi bisa digerakkan. Karena dua-duanya terjebak dalam tanah, dia kini bagaikan setengah manusia setengah patung yang hanya bisa menggerakkan tubuh bagian atasnya. Hanya kedua tangannya saja yang bebas bergerak, tapi itu pun tidak bisa membuatnya maksimal membalas serangan Ki Jalu yang bertubi-tubi. Namun Miftah tetap tidak mau menyerah. Dia bertekad akan melawan semampu yang dia bisa, meski tanpa bantuan siapapun, termasuk Raden Jayaraga. Raden Jayaraga yang melihat majikannya dalam kondisi tidak lagi menguntungkan itu, hendak turun tangan membantu, tapi mendadak sebuah suara mencegahnya. Biar saya yang menolong anak itu, Raden. Sebuah suara halus yang asing di telinga Raden Jayaraga. Raden Jayaraga langsung menoleh ke arah datangnya suara itu. Namun belum sempat Raden Jayaraga melihat sosok asli orang itu, sebuah desiran angin kencang sudah lebih dulu memburamkan penglihatannya hingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tepat ketika Ki Jalu dengan tawa terkekeh hendak menghujamkan tongkat dari kayu kapua ke kepala Miftah, sekonyong-konyong dari belakang ada sesuatu yang menendang tubuh tua Ki Jalu dengan cukup keras. Brak! Disusul suara lenguan kesakitan dari Ki Jalu ketika rasa sakit di bagian punggung menderanya. Siapa yang berani menyerang aing dari belakang? Bagi Ki Jalu sambil meringis kesakitan. Sepertinya tendangan yang tadi diarahkan bukanlah sebuah tendangan biasa, namun sebuah tendangan yang juga dialiri tenaga dalam. Akibatnya tubuh Ki Jalu jadi jatuh tersungkur dan tongkat andalannya refleks terlepas dari genggaman tangannya. Hal itu membuat kemarahan Ki Jalu sampai naik ke ubun-ubun. Miftah yang tadi sempat berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir di hidupnya, spontan membuka matanya. Dia langsung takjub ketika melihat di hadapannya sudah berdiri dengan gagah sosok harimau berwarna hitam, bercorak putih dengan ukuran segede kerbau.
Sungguh bukan ukuran harimau biasa. Meski tidak mengenal sosok harimau tersebut, tapi Miftah yang selalu diajarkan untuk membalas budi pada siapapun langsung berterima kasih kepada sosok harimau yang telah menolong barusan. Siapapun kamu, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu menyelamatkan nyawa saya, kata Miftah seraya mengatupkan kedua tangannya di depan wajah dan sedikit menundukkan wajahnya sebagai tanda penghormatan. Sosok harimau hitam bercorak putih itu langsung membalas, "Sama-sama, Jang. Ujang jangan berterima kasih sama Aki. Anggap saja kita impas. Apa Ujang lupa kemarin sudah membantu Aki?" Jawabnya seraya sedikit menundukkan wajahnya di depan Miftah. Miftah spontan kaget mendengar jawaban sosok harimau itu, karena dia memang merasa tidak pernah bertemu dengannya, apalagi pernah menolongnya seperti yang barusan dia katakan. "Maaf, saya tidak paham maksud kamu. Kita aja baru kali ini ketemu. Mungkin kamu salah orang. Saya ngerasa nggak pernah membantu kamu," sahut Miftah sopan dan nada bicaranya yang sangat merendah. Tiba-tiba sosok harimau hitam bercorak putih itu tertawa terkekeh. "Oh iya, Aki lupa kalau kemarin Ujang sudah bertemu Aki dengan wujud ini." Lalu sosok harimau itu menggaruk-garuk tanah yang ada di hadapannya dengan cakar kaki depan yang tajam. Mendadak muncul asap mengelilinginya, lalu ajaib. Sosok harimau yang tadi garang dan berbadan besar itu kini berubah jadi sosok seorang kakek-kakek memakai caping. Kakek yang tadi malam jalan sendirian bawa kayu bakar itu kan? Terus kaki kakek keseleo hingga nggak bisa jalan, tanya Miftah yang rupanya masih mengingat sosok kakek-kakek yang pernah dia tolong. "Betul, Jang. Ingatan Ujang boleh juga. Nama Aki Kijaka, atau sering juga disebut si Maung Hideng, asli dari hutan Sancang. Tapi kebetulan Aki sedang melewati daerah sini," jawab kakek tua itu dengan sebuah senyum terukir di bibirnya. "Saya Miftah, kek, mahasiswa dari Bandung yang lagi ngikutin KKN di desa ini," ucap Miftah dengan sedikit menundukkan wajahnya, tanda hormat, mengingat Kijaka usianya sebaya dengan kakeknya. Lalu Miftah mengingat kembali awal pertemuannya dengan Kijaka belum lama ini. Malam itu ketika sedang berjalan menuju musola, langkah Miftah terhenti saat di suasana malam yang temaram hanya disinari sinar sang rembulan. Dia melihat ada seorang kakek-kakek yang memakai caping sedang berjalan dari arah berlawanan. Di punggungnya yang sudah mulai bongkok itu terlihat ada setumpuk kayu bakar berukuran sedang yang diikat dengan kulit kayu. Langkah kakek tua itu tampak tertatih-tatih karena sepertinya kayu bakar tersebut terlalu berat buat dia bawa dengan tubuh rentanya yang mulai melemah. Miftah sempat memperhatikan karena merasa keheranan. Kenapa jam segini masih ada warga yang beraktivitas, apalagi kakek ini sudah renta. Dalam hatinya Miftah sudah ada niat untuk membantu si kakek. Sampai akhirnya tepat di depan Miftah, kakek tua tersebut tiba-tiba terhuyung lalu jatuh. Miftah yang merasa kasihan buru-buru berlari menolongnya. Untung Miftah sigap mengambil ikatan kayu bakar tersebut sebelum jatuh menimpa kepala si kakek saat jatuh terhuyung. Kakek nggak apa-apa?" tanya Miftah seraya buru-buru mengambil tumpukan kayu bakar yang ada di punggung kakek itu. Si kakek hanya nyengir menahan rasa sakit di kakinya yang sepertinya sempat terkilir. "Aki mah tidak apa-apa, Jam. Cuma ini kaki Aki sakit pisan, sepertinya tadi terkilir," keluh si kakek seraya memijat-mijat kaki kanannya yang terasa sakit. Miftah yang merasa kasihan mencoba membantu memijit. "Sini biar saya coba memijitnya ya, kek,"
Kebetulan saya bisa memijat dikit. Dulu diajari nenek saya." Tanpa menunggu jawaban si kakek, Miftah membaca basmalah dan langsung memijat pelan kaki kanan laki-laki tua yang diperkirakan sudah berusia 70 tahunan itu. "Kakek tahan dulu ya sakitnya, biar bagian uratnya yang keseleo jadi lurus lagi," tambah Miftah dengan suara lembut. Si kakek hanya mengangguk, manut pada perintah Miftah. Lebih kurang 10 menit Miftah memijat kaki kanannya. Tiba-tiba si kakek tersenyum sumringah. "Terima kasih Jang sudah menolong Aki. Sekarang kaki kanan Aki yang tadi sakit sudah berkurang sakitnya." "Syukurlah kek. Ya sudah, sini biar saya bantu kakek bawain semua kayu bakar ini. Kakek cuma tinggal ngasih tahu saja harus dibawa kemana kayu bakarnya." Tapi kakek tua itu menggeleng. "Tidak apa-apa Jang, Aki tidak mau merepotkan Ujang. Lagi pula kaki Aki sudah tidak sakit lagi di bawah jalan. Terima kasih ya." Miftah yang masih merasa kasihan hendak memberi kakek tua itu uang. Dia buru-buru merogoh saku celana panjangnya yang tertutup sarung. Aneh, baru saja Miftah hendak memberikan selembar uang 50.000, tahu-tahu si kakek sudah tidak ada lagi di hadapannya. Miftah yang bingung celingukan ke kiri dan ke kanan, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Kakek!" Tidak ada sautan. Tidak ada juga penampakan kakek tua tadi. Padahal beberapa detik yang lalu dia masih berdiri berhadapan-hadapan tidak jauh dari tubuh Miftah. Aneh, masa iya baru sebentar aku meleng si kakek udah ngilang. Miftah menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tapi dia tidak mau berpikir macam-macam, lalu melanjutkan perjalanannya menuju musola untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Kembali ke pertempuran antara Miftah dan Ki Jalu. Ki Jalu susah payah mencoba bangun karena masih merasakan rasa nyeri yang teramat sangat di bagian punggungnya gara-gara terkena tendangan maut dari Ki Jaka alias si Maung Hideng. Saat melihat Miftah sedang mengobrol dengan Ki Jaka, Ki Jalu yang super licik hendak memanfaatkan momen kelengahan mereka. Dia mencoba mengambil tongkat kayu kabua yang tadi terlepas dari genggamannya. Akan tetapi sebuah kaki penuh cakar mirip kaki harimau sudah lebih dulu menginjak tangan Ki Jalu. Jalu sudah tua, bukannya bertobat, malah makin rajin menambah dosa. Ingat umur Jalu, ucap Ki Jaka yang wujudnya tahu-tahu sudah berubah kembali menjadi sosok harimau hitam bercorak putih. Jangan maneh menceramai aing harimau jadi-jadian. Aing tidak takut padamu. Bila perlu aing juga bisa menghabisi maneh semudah membalikkan telapak tangan, saut Ki Jalu dengan jumawa. Ki Jaka tidak tahu kalau Ki Jalu bukan hanya dijuluki dukun santet paling sakti di tanah Pasundan, namun dia juga punya banyak ajian ilmu hebat yang dia miliki. Salah satunya ajian ilmu pelentur tulang. Ya, ajian ini memungkinkan tubuh atau bagian tubuh dari Ki Jalu bisa berubah fleksibel, lentur, dan licin seperti belut. Makanya meski tangan kirinya tadi sempat diinjak oleh kaki Ki Jaka, dengan mudah Ki Jalu bisa melepaskan tangannya dengan ajian pelentur tulang tersebut. Dan kini hanya dalam hitungan detik, Ki Jalu berbalik menyerang Ki Jaka. Entah bagaimana awalnya Ki Jalu dengan sigap tahu-tahu tangan kanannya sudah memegang sebuah rantai besi, lalu dengan cepat mengalungkan rantai besi tersebut ke leher Ki Jaka. Belum sempat Ki Jaka melepaskan diri, Ki Jalu dengan bengis kemudian menarik paksa rantai besi tersebut hingga Ki Jaka megap-megap kesulitan bernapas. Keempat kakinya mencoba mencakar-cakar tanah, namun malah membuat sosoknya yang besar terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Ini balasan untuk orang yang suka ikut campur urusan aing. Tadi
isi surah sekarang giliran mana Jaka? Ki Jalu semakin kuat menarik rantai besi yang membelit leher sosok harimau dari hutan sancang tersebut. Aku harus menyelamatkan Ki Jaka. Ya Allah, tolong mudahkanlah hamba. Bismillah. Miftah yang tidak tega melihat kondisi sosok Ki Jaka yang hampir meregang nyawa di tangan Ki Jalu, seolah seperti mendapatkan kekuatan baru. Diiringi suara takbir, Miftah mencoba memukul-mukulkan sabuk yang digenggamnya, meski posisi tubuhnya masih dengan kedua kaki terbenam di tanah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Mendadak tanah di sekitar Miftah bergemuruh dari dalam, disusul membukanya tanah yang tadi menutup dan menjepit kedua kaki Miftah, hingga akhirnya dia pun bisa bebas bergerak. Tanpa membuang waktu, Miftah pun langsung meloncat ke atas, lalu melempar sabuknya ke arah Ki Jalu yang masih sibuk menarik rantai besi di leher Ki Jaka. Dan lemparan sabuk yang sudah diisi dengan tenaga dalam tersebut dengan telak mengenai kepala Ki Jalu. Beki kesakitan terdengar dari mulut Ki Jalu. Pegangan tangannya ke rantai besi pun langsung terlepas. Tubuhnya terhuyung ke belakang, lalu ambruk. Hanya tetesan darah yang tampak mengucur dari kepala, telinga, dan hidungnya. Ya, Ki Jalu kini terkena sambaran cambukan sabuk keramat milik Miftah. Kalau tadi dia sempat tidak merasakan efek apapun saat terkena cambukan sabuk tersebut, semua itu karena dia masih memegang tongkat kayu Kapua yang bisa menetralisir apapun kekuatan senjata pamungkas dari lawannya. Namun gara-gara tadi pegangannya pada tongkat kayu Kapua terlepas saat dia ditendang oleh sosok harimau hidung Ki Jaka, Ki Jalu jadi tidak lagi kebal pada senjata apapun. Kini Ki Jalu seperti mendapat teguran atas semua kesombongannya. Nafasnya megap-megap seperti orang yang sedang sakaratul maut. Meski sesekali helaan nafasnya masih terdengar, meski lemah. Miftah segera berlari menuju Jaka yang masih terikat rantai besi. Miftah mencoba melepaskan ikatan rantai tersebut, tapi dia gagal meskipun sudah semua cara dia coba. Dan untuk pertama kalinya, Raden Jayaraga pun turun tangan membantunya. Hanya dengan sekali tiupan Raden Jayaraga, rantai besi di leher sosok Ki Jaka pun terlepas dengan sendirinya. Wajah Miftah begitu sumringah. Terima kasih banyak Raden. Raden Jayaraga hanya mengangguk dalam hati. Dia kagum akan sikap Miftah yang pantang menyerah dalam mengatasi semua masalahnya. Dia ikut bangga kali ini Miftah berhasil lulus dalam ujian yang diberikannya. Ya karena Raden Jayanegara bukan hanya ingin menjaga dan membantu Miftah, tapi dia juga ingin mengajarkan kemandirian pada manusia yang didampinginya itu agar tidak terus bergantung padanya. Terima kasih banyak Raden. Kali ini ucapan terima kasih keluar dari mulut Ki Jaka. Sama-sama Ki Jaka, jawab Raden Jayaraga. Tiba-tiba Miftah seperti teringat sesuatu. Oh ya, mari kita bantu sembuhkan luka Ki Sura Raden, ajaknya seraya melirik ke arah Raden Jayaraga. Kemudian Miftah juga melirik ke arah Ki Jaka yang masih mengelus-ngelus luka bekas rantai di lehernya. Kek, awak kakek juga mau ikut? Tawar Miftah pada Ki Jaka. Namun tawaran dari Miftah langsung ditolak halus oleh Ki Jaka. Maafkan Aki Jang, Aki mau meneruskan perjalanan dulu. Mungkin nanti di lain waktu Aki bisa ikut bergabung dengan kalian berdua, jawab Ki Jaka seraya mengangguk kepada Miftah dan Raden Jayaraga sebelum akhirnya pamit. Lalu sosoknya menghilang di kegelapan malam. Raden, sepertinya Ki Jalu juga terluka parah, kata Miftah seraya menunjuk ke arah Ki Jalu yang masih terbaring lemah di atas tanah seperti orang sekarat. Iya Den,
Tidak ada salahnya kita tolong membantu pengobati luka dalam Ki Jalu atas dasar kemanusiaan, jawab Raden Jayaraga sambil tersenyum. Namun baru saja mereka berdua hendak melangkah mendekati tubuh Ki Jalu, 2 kali tendangan tiba-tiba menghajar dada mereka berdua. Belum sempat mereka berdua melihat siapakah orang yang sudah lancang melancarkan tendangan, sosok bayangan berwarna hitam itu sudah duluan kabur dengan membopong tubuh Ki Jalu, menjauhi mereka berdua. Saking cepatnya gerakan sosok bayangan hitam tersebut, Miftah dan Raden Jayaraga jadi tidak bisa memastikan apakah itu manusia atau jin. Akhirnya mereka putuskan untuk membawa tubuh Ki Sura ke teras musola agar bisa diobati di sana. Luka dalam dan luka luar Ki Sura tidak kalah parah dan butuh waktu untuk menyembuhkannya. Namun itu bukan halangan bagi Miftah dan Raden Jayaraga untuk membantunya. Dan jauh dari perkampungan padat penduduk, tampak sebuah rumah panggung sederhana terbuat dari kayu jati beratap tumbukan daun rumbia yang sudah mengering. Rumah sederhana itu seperti terdiri dari 2 rumah yang berbeda, namun disatukan dan hanya dipisahkan oleh sebuah pintu berwarna hitam. Karena di belakang rumah utama ada sebuah bangunan lagi mirip sebuah kamar, tapi selalu terkunci dari luar. Dan tidak ada seorang pun yang boleh memasuki ruangan khusus tersebut, kecuali si pemilik rumah. Bahkan istrinya sendiri juga dilarang keras untuk memasuki ruangan tersebut. Jika aturan itu dilanggar, pemilik rumah tidak akan segan menghukumnya. Namun di balik kesederhanaan bentuk rumah itu terkesan memiliki aura yang sangat tidak biasa. Sebuah aura yang jarang sekali ditemukan pada rumah-rumah kebanyakan. Bagi orang-orang yang punya indera keenam, memiliki kelebihan sebagai indigo atau yang memiliki ilmu kebatinan, rumah yang tampak sederhana tersebut bukanlah rumah sembarangan. Bukan pula sebuah rumah yang disarankan untuk dikunjungi oleh manusia. Pancaran aura negatifnya begitu kuat dan kental menyelubungi sekeliling rumah, meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang. Bahkan di luar rumah terlihat banyak penjaga berupa makhluk-makhluk tidak kasat mata yang setiap saat berjaga dan mondar-mandir penuh kewaspadaan di sana. Belum lagi berlapis-lapis pagar gaib yang sengaja dibuat oleh si pemilik rumah untuk mengantisipasi serangan gaib yang berasal dari luar, terutama dari para musuh-musuh dan juga para pesaingnya. Lapisan pagaran gaib yang sangat sulit ditembus karena si pemilik rumah sendiri bukanlah orang biasa. Ya, karena si pemilik rumahnya adalah salah seorang yang memiliki kesaktian dan ilmu kanuragan di atas rata-rata, hingga sangat disegani di kalangan paranormal serta dukun yang ada di wilayah tersebut. Dan itu adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan, bahkan sudah diakui juga oleh warga sekitar. Bahkan di saat-saat tertentu, terutama ketika ada bahaya sedang mengancam, rumah sederhana itu tidak bisa terlihat penampakannya, seperti sengaja disembunyikan oleh sang pemilik. Yang terlihat hanyalah hamparan hutan yang dipenuhi pepohonan besar dan rimbun, dengan rumput ilalang berduri yang tumbuh menjulang tinggi di sekitarnya. Akibatnya orang yang sengaja mencari-cari keberadaan rumah itu justru akan sengaja dibiarkan tersesat. Kemudian orang itu hanya akan berputar-putar saja di sekitar tempat tersebut tanpa tahu arah jalan keluarnya. Tidak lama kemudian mendadak muncul sebuah bulatan berbentuk lorong waktu berwarna hitam pekat yang entah dari mana asalnya. Awalnya bulatan tersebut berukuran kecil, namun lama-lama kian membesar, dan dari sana muncullah sosok makhluk tidak kasat mata berwujud manusia berkepala kerbau. Makhluk tinggi besar bertanduk 2 itu tampak sedang membopong seorang manusia yang berada dalam kondisi pingsan di bahu kanannya.
Sepertinya laki-laki yang dibopong bukan pingsan biasa, melainkan pingsan akibat luka dalam yang dideritanya. Sepanjang jalan tubuh laki-laki itu berayun-ayun, sementara kedua mata makhluk yang berwarna merah menyala itu terlihat garang dan menakutkan bagi siapa saja yang menatapnya. Sosok mata yang memancarkan aura hitam luar biasa dan cukup mematikan karena mengandung energi gelap yang menganggap selembar nyawa manusia sama sekali tidak ada harganya. Kemudian keheningan malam itu tiba-tiba dipecahkan ketika makhluk setengah manusia setengah kerbau itu menjatuhkan manusia yang dipanggulnya dengan kasar ke tanah, tepat di depan rumah laki-laki tua itu. Seolah laki-laki itu adalah sumber kekesalan yang kini menggelayuti wajahnya dan juga sebuah beban berat yang ingin segera dibuangnya jauh-jauh. Pok! Terdengar suara seperti benda berat yang jatuh ke tanah. Saat tubuh lemah laki-laki itu dijatuhkan begitu saja ke permukaan tanah. Lalu sebelum meninggalkan tempat itu, makhluk setengah manusia dan setengah kerbau tersebut mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung ancaman. Dan sepertinya ancaman tersebut memang ditunjukkan untuk laki-laki yang baru saja dijatuhkannya dengan kasar ke permukaan tanah. Kau kalah oleh bocah ingusan itu akibat kesombonganmu sendiri, bukan karena dia lebih sakti darimu. Harusnya kau harus lebih dulu mengukur kekuatan lawanmu sebelum meremehkannya. Kali ini aku masih berbaik hati untuk menolongmu, tapi ini yang pertama dan terakhir. Kalau sampai terjadi lagi, aku tidak akan ragu menjadikanmu sebagai budak seumur hidup di kerajaanku. Tandas makhluk tersebut seraya menendang dengan kaki kanannya tubuh laki-laki yang tampak begitu lemah tersebut dengan ekspresi kecewa bersambur kesal. Kemudian sosok makhluk setengah manusia setengah kerbau itu dengan langkah gontai melangkah masuk kembali ke dalam pusaran berbentuk lorong gaib berwarna hitam tadi. Setelah seluruh tubuhnya masuk ke dalamnya, tiba-tiba saja dalam sekejap mata sosok makhluk itu pun menghilang seiring menghilangnya lorong gaib yang menjadi pintu masuk dan pintu keluar dirinya. Laki-laki yang masih terbaring lemah itu hanya bisa melenguk kesakitan. Tubuhnya terasa sakit semua hingga tidak bisa digerakkan. Namun pancaran matanya yang penuh dendam tidak bisa dia sembunyikan. Aing Ki Jalu masih belum kalah. Lihat saja nanti, justru bocah ingusan itu yang akan Aing jadikan tumbal selanjutnya, batinnya dalam hati. Tidak lama kemudian Ki Jalu pun terbatuk-batuk, lalu cairan kental berwarna merah pekat pun keluar dari mulutnya. Tidak lama kemudian dia pun jatuh pingsan. Pagi itu cuaca mendung menggelayuti paras bumi. Langit yang tadinya cerah kini mulai ditutupi gumpalan awan berwarna hitam. Udara juga berembus begitu pelan, begitu perlahan, menggoyang-goyangkan pepohonan yang berjejer di sekeliling pemakaman umum di tempat itu. Sebagian besar pelayat yang tadi begitu ramai memenuhi pemakaman itu sudah mulai pulang meninggalkan tempat itu satu persatu, termasuk warga, Pak Gopar, dan Pak Ustadz Zulkarnain. Suasana pemakaman yang tadinya penuh sesak oleh warga yang ingin melihat langsung penguburan jasad Egi dan mendoakannya kini mulai lengang. Ya, Egi yang semalam tewas akibat serangan santet Kelabang kiriman Ki Jalu lewat bantuan sosok Raja Kelabang yang sudah tewas di tangan Miftah. Santet salah sasaran akibat kebodohan dan ketidaktahuan sosok Raja Kelabang yang menyangka Egi adalah Miftah karena memakai jaket milik Miftah dan tertulis bordiran inisial namanya. Kemalangan yang menimpa Egi karena dia kebetulan berada di waktu, tempat, dan kondisi yang salah, hingga akhirnya mengantarkannya pada kematian di usia yang masih muda.
Kematian Egi yang menyisakan rasa duka yang sangat mendalam terutama buat Miftah, hingga membuatnya terus dihantui rasa bersalah yang tidak mudah untuk dihapuskan. Apalagi Miftah tahu betul Egi sebatang kara di dunia ini. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Egi juga anak tunggal dan selama ini Egi membiayai sekolah dan kuliahnya dengan bekerja paruh waktu sebagai tukang bersih-bersih panggilan ke rumah-rumah dan dibayar per jam. Aku mah kerja apa aja, Mif, yang penting halal, asal bisa makan, bayar kontrakan, dan bayar biaya kuliah, biar nanti jadi orang sukses. Aku ingin kedua orang tuaku di surga bangga punya anak kayak aku, kata Egi waktu itu yang masih terus terngiang-ngiang di telinga Miftah sampai sekarang. Kemandirian Egi itulah yang membuat Miftah sangat kagum. Kembali ke pemakaman umum. Kini suasananya makin lengang padahal hari masih siang. Tapi langit yang mendung sama sekali belum juga menurunkan hujan. Alam seolah ikut berduka dan ikut kehilangan Egi yang memang dikenal baik dan taat beribadah. Sampai akhirnya perlahan gerimis pun turun. Kaki-kaki hujan pun mulai turun berkejaran membasahi bumi. Akan tetapi, meskipun hujan mulai turun, seorang pemuda tampan dengan wajah oriental terlihat masih belum beranjak dari tempat peristirahatan terakhir Egi, sang sahabat sejatinya. Tubuh jangkungnya berjongkok seraya memeluk erat batu nisan yang terbuat dari kayu bertuliskan nama Egi Rahmatsyah. Ya, itu adalah Miftah. Air mata Miftah masih terus jatuh tidak terbendung, bercampur dengan tetesan hujan yang mulai membasahi wajahnya. Ya, dia sungguh sangat kehilangan sosok sahabat yang sudah seperti saudara sendiri. Hujan yang perlahan mulai turun dengan deras dan mulai membasahi tubuh dan pakaian yang dikenakannya. Tidak dipedulikan Miftah. Maafin aku, Ki. Aku telah datang nolongin kamu. Isak Miftah seraya tangan kanannya meremas tanah pusaran Egi yang kini basah oleh air hujan dan dipenuhi taburan bunga dari para pelayat. Percuma aku diberikan Tuhan kelebihan sebagai indigo, kalau aku malah gak bisa melindungi sahabatku sendiri. Beratap Miftah dengan kedua mata bengkak dan memerah akibat sejak semalam tidak berhenti menangis. Wajah tampaknya benar-benar menyiratkan kesedihan yang mendalam. Ya, meskipun Miftah berhasil menghabisi sosok Raja Kelabang yang sudah membuat Egi tewas mengenaskan, masih saja tidak bisa menghapus rasa sesal dan bersalah yang semakin lama semakin dalam menjajah dirinya, hingga membuat Miftah sempat kehilangan semangat hidup. Bahkan saking putus asanya, Miftah sempat minta sama Tuhan lebih baik kelebihannya sebagai indigo dicabut saja, daripada dia harus merasakan rasa bersalah seumur hidupnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.